Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu biarlah sebentar firman-Mu boleh kami mengerti lewat pengurapan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua, sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus semakin bertambah, kami boleh semakin berkurang. Kuasa kegelapan roh jahat dalam nama Yesus kami hancurkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya ingin berbicara dengan tema jangan jemu berbuat baik. Ayat pokok kita terdapat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik berarti kebaikan hati, perhatian yang lembut, kejujuran. Ini adalah kebaikan hati dan kebaikan tindakan. Penekanannya pada sesuatu yang indah, tampan, luar biasa, unggul, berharga, terpuji, mengagumkan. Dan dalam Yunani klasik awalnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang indah secara lahiriah. Jadi perbuatan ini adalah indah, mengagumkan, dan terpuji, dipuji oleh orang. Dan perbuatan ini bermanfaat terhadap orang yang mengalami kebaikan tersebut. Kebaikan adalah salah satu karakter Tuhan. Ketika dia ada di dunia dalam pribadi Yesus, berinkarnasi dalam pribadi Yesus, maka Tuhan kita itu selalu menunjukkan kebaikan. Bagaimana caranya? Ketika ada orang yang dalam kesusahan, membutuhkan belas kasihan, maka Yesus selalu menolong mereka. Bahkan tidak sedikit dia harus berhenti dalam pelayanannya, berhenti berjalan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Dan puncaknya adalah di atas kayu salib. Tuhan mati untuk menebus dosa kita sehingga kita boleh memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa. Itu karakter Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan orang percaya pun memiliki karakter atau kebaikan yang sama tentang kebaikan ini. Bahwa menjadi satu gaya hidup, satu kebiasaan orang percaya untuk dapat berbuat baik dimanapun dan kapanpun dengan kapasitas yang kita miliki. Dalam perbuatan baik ini, orang percaya dapat mengalami satu kejemuan. Orang percaya dapat mengalami satu rasa jemu untuk berbuat baik. Kenapa? Kemungkinan perbuatan baik ini tidak memberikan satu efek kembali yang dapat mereka nikmati. Bahkan ketika mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan mereka harus berbuat baik, itu satu perkara yang tidak mudah. Sebabnya salah satu penyakit yang Alkitab catat untuk seorang percaya berbuat baik adalah dia menjadi jemu atau kehilangan hati. Artinya bertindak atau berperilaku buruk dalam beberapa keadaan. Digunakan kata ini seperti seorang petani yang tergoda untuk mengendurkan tenaganya karena ia menjadi sangat lelah sebagai akibat dari usaha yang berkepanjangan. Petani ini tergoda untuk mengendurkan tenaganya. Kenapa? Karena dia sangat lelah. Akibat dari usaha yang berkepanjangan belum mendapatkan hasil. Dapat menjadi lemah hati, pingsan, putus asa, mengingat pencobaan dan kesulitan yang dihadapi. Kata menjadi lelah juga dapat berarti seperti melepaskan, melarutkan, membebaskan diri dari satu tanggung jawab untuk berbuat baik. Diberikan contoh busur yang tadinya tegang ditarik oleh tali, kemudian tali ini dikendurkan sehingga busur ini kemudian menjadi lurus, kehilangan tegangannya. Dia melepaskan bebannya. Alkitab katakan jangan sampai kehilangan hati, jangan menjadi lelah. Karena kalau kita menjadi lelah dalam berbuat baik,
kita akan kehilangan satu waktunya Tuhan, satu kairosnya Tuhan. Apa manfaat dari berbuat baik? Atau kenapa kita harus berbuat baik? Pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik kita itu tujuannya salah satunya untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Ketika kita berbuat baik, menjadikan perbuatan baik satu kebiasaan, yaitu menjadikan itu hal yang unggul, menakjubkan, tampan, kemudian itu bermanfaat bagi orang lain, maka orang lain akan melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi dengan perbuatan, bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan, bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan, salah satunya adalah dengan berbuat baik sehingga orang dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik adalah bahwa pada waktunya Alkitab mengatakan kita akan menuai. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik kita, seorang hamba Tuhan sebentar, yang bernama Hayes mengatakan demikian. Kita selalu menabur benih dalam kehidupan, melalui segala hal yang kita lakukan dan katakan. Jadi, mari kita pastikan buah yang kita tuai berasal dari kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Kebaikan digambarkan seperti sebuah benih yang ditaburkan. Dan ketika benih ini tumbuh, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang dapat kita nikmati dan orang lain nikmati berasal dari kebaikan, terutama Bapa di sorga dipermuliakan. Dalam hidup ini banyak yang kita tabur, tapi pastikan kebaikan itu di mana kita akan menuainya. Saudara, kita suatu saat akan menuai sesuatu yang baik, itu janji firman Tuhan. Sebabnya kita tidak boleh menjadi lelah, kita tidak boleh menjadi jemu dalam berbuat kebaikan. Sekalipun itu hal yang sulit, kita harus terus menguatkan kekuatan kita dan kemampuan kita untuk berbuat baik. Pada waktunya kita akan menuai. Kata waktu dipakai kata kairos. Artinya, ada satu kurun waktu yang Tuhan tetapkan supaya panen itu berhasil. Ada satu waktu, tidak berdasarkan detik jam lainnya, satu waktu, kurun waktu yang Tuhan telah tetapkan, entah berapa lama waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, yang membuat panen itu bertumbuh. Jadi satu saat kelak, kalau kita nggak jemu, pada waktunya Tuhan, kita akan menuai sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara akan menikmati sesuatu yang baik. Saya tutup dengan sebelum saya tutup saya teringat perkataan seperti ini. Perbuatan baik ketika kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, maka kita akan menjadi lelah. Sebabnya Galatia 5 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa salah satu dari buah roh itu adalah kebaikan. Saya bacakan saja. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kebaikan adalah salah satu buah roh. Artinya ini diproduksi ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Bahasa Yohanes 15 ketika kita melekat pada firman, yaitu pribadi Yesus, dan kita tinggal dalam firman, firman itu tinggal dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa penuh Roh Kudus, maka secara otomatis kita akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu kalau kita kerjakan dengan kekuatan kita, akan terasa sangat melelahkan. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman, kita perlu Roh Kudus untuk selalu memenuhi kehidupan kita, sehingga kita dapat menghasilkan kebaikan di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Seorang cucu bertanya,
Mengapa kakek membuang kentang-kentang yang bagus itu? Cucu ini masih kecil. Jadi kakek ini sedang menanam di kentang di kebun. Lalu dia pikir, anak kecil ini, cucu ini berpikir menguburnya adalah satu pemborosan. Jadi kakek ini kemudian menjelaskan kepadanya bahwa jika kita menabur benih, maka kita akan memperoleh hasil panen. Beberapa hari kemudian sang cucu datang kembali ke kebun kakeknya dan melihat ke tanah dan dia mengeluh. Kakek, benih ini tidak tumbuh. Lalu kakek ini berbicara kepadanya tentang harus sabar dalam menanti hasil panen. Saudara, kita juga bisa menjadi tidak sabar ketika pelayanan kita terhadap Tuhan, kepada Tuhan dan sesama tidak membuahkan hasil. Kadang-kadang kita mungkin ingin merasa menyerah karena kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Seorang tentara yang sedang sekarat meminta seorang pendeta untuk menulis surat kepada mantan guru sekolah minggunya. Katakan padanya bahwa saya seorang Kristen karena apa yang diajarkan di sekolah minggu. Dia mengirim pesan tersebut dan menerima balasan berikut. Bulan lalu saya mengundurkan diri dari kelas sekolah minggu saya, kata guru sekolah minggu ini, karena saya merasa pengajaran saya tidak membuahkan hasil. Dan kemudian datanglah pesan dari mantan murid saya. Semoga Tuhan mengampuni saya atas ketidaksabaran dan kurangnya iman saya. Saya akan meminta pendeta saya untuk mengizinkan saya mengajar lagi, dan saya berjanji dengan kasih karunia Tuhan untuk tidak berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur karena Tuhan menginginkan kami hidup dalam firman dan Roh Kudus sehingga boleh menghasilkan buah. Tuhan, tolong kami. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi kerinduan kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami. Roh Kudus, mampukan kami, firman-Mu tinggal dalam hati kami, sehingga kami boleh berbuah kebaikan di mana dan kapanpun Tuhan mengizinkan kami dapat menabur benih tersebut. Dan kami boleh diberikan kesabaran dalam menanti masa panen, karena semua akan indah pada waktunya. Hari ini pun diberkati Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Hari yang diberkati Tuhan, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan-renungan berikutnya.